Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Monika dengan NIM 3411201078 akan mempresentasikan tugas analisis dan perancangan perangkat lunak itu mengenai tugas video presentasi, yaitu tugas merangkum. Introduction, perangkat lunak diciptakan untuk memecahkan masalah. Perangkat lunak, menurut Pressman, yang pertama komputer, program atau instruksi. Yang kedua, struktur data. Yang ketiga, deskripsi atau dokumentasi. Selanjutnya ada software proses. Yang pertama ada planning atau perancangan. Yang kedua, developing atau proses coding. Yang ketiga, evaluation atau evaluasi. Yang keempat, evolving atau evolusi. Selanjutnya, ada kaidah ketika membuat perangkat lunak. Yang pertama, kualitas yang akan dicapainya. Yang kedua, metode apa yang akan digunakan. Yang ketiga, tools apa yang akan dipakai. Dan yang terakhir, user interface harus bagus. Paradigma atau object-oriented principle, yang pertama abstraction, yang kedua encapsulation, yang ketiga modularity, yang keempat hierarki. OOP principle atau IBM, yang pertama ada class, ada object, encapsulation, inheritance atau polymorphism. Selanjutnya ada software complexity. Kegagalan tim dalam menggambarkan kompleksitas dari perangkat lunak dapat menyebabkan proyek terlambat, over budget, dan tidak tercapainya kebutuhan stakeholder. Selanjutnya ada atribut kompleksitas sistem. Pertama ada hierarki, kedua relatif primitif, yang ketiga separation of concern, yang keempat pola umum, yang kelima bentuk yang baku. Selanjutnya ada software engineering. Engineering pada dasarnya adalah sains dan seni. Software design elemen, yaitu ada nation, proses, dan tool. Multi-layer software arsitektur digunakan dalam membangun aplikasi web dan mobile. Yang pertama ada presentation tier, kedua logic tier atau application tier, yang ketiga ada data tier. Requirement atau kebutuhan, sebuah gagasan yang harus diwujudkan dalam sebuah software, membuat sistem yang berkualitas. Requirement dijadikan acuan. Definisi ini yaitu kondisi yang harus dimiliki user untuk dapat mencapai tujuan. Perangkat lunak harus standar, specification, ada dokumen. Terus syaratnya tidak ambigu, bisa diuji, clear, correct, understandable, visible, independent, atomic atau teknis, necessary atau implementation, free atau abstrak. Selanjutnya definisi ini rangkaian aktivitas dalam mengembangkan perangkat lunak, fokusnya pada tujuan ini menangkap gambar besar dan kapan atau bagaimana sistem will be used. Cara untuk mendapatkan kebutuhan yaitu wawancara, kuesioner, pertemuan terbuka, membuat prototipe, dan observasi langsung. Definisi desain perangkat lunak ini, desain sebagai prosesnya, tahap untuk menjabarkan semua aspek software, data, arsitektur, interface, komponen yang akan dibangun. Desain sebagai modelnya memberikan sudut pandang yang bervariasi dalam melihat software. Mengapa desain penting? Desain adalah tempat di mana kualitas sebuah software ditentukan. Desain menjadi sumber referensi dalam menilai kualitas sebuah software. Desain adalah satu-satunya cara merealisasikan kebutuhan customer dengan software. Manfaat desain untuk komunikasi dengan stakeholder sebagai bahan analisa sistem
sistem dapat digunakan kembali untuk software dengan skala yang lebih besar, menjadi panduan dalam melakukan coding. Selanjutnya, konsep desain perangkat lunak ini ada modularization, abstraction, encapsulation, coping, cohesion, separation of interface and implementation, sufficiency, dan completeness. Selanjutnya ada use case diagram. Use case dibuat untuk menggambarkan kebutuhan fungsional dari solusi yang diharapkan. Menekankan apa kebutuhannya, bukan bagaimana cara menyelesaikannya. Fokus kepada apa yang baik dikerjakan oleh sistem komputer. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan dari sudut pandang use case. Notasi use case dibuat dengan horizontal, elips, aktor, asosiasi, atau relasi. Activity diagram. Tindakannya memulai dan menghentikan, keputusan dan menggemukkan nodenya, partisi, aliran objek, elemen tambahan. Sequence diagram yang menggambarkan relasi antar komponen. Sequence diagram merupakan diagram penting kedua setelah kelas diagram. Diagram ini terdiri dari objek-objek dan waktu. Dapat menjelaskan sistem secara keseluruhan atau skenario use case. Istilah dalam sequence diagram yaitu partisipan, lifeline, activation, on, atau time, urutan, return. State diagram. Diagram yang menunjukkan suatu trigger event dan transisi dari suatu state atau perangkat lunak. Setiap objek memiliki state yang tercermin di dalam atribut. Diagram state adalah diagram untuk menggambarkan behavior, yaitu perubahan state di suatu kelas berdasarkan event dan message yang dikirimkan dan diterima oleh kelas tersebut. Abstraksi dari nilai-nilai atribut dan asosiasi dari sebuah objek. Representasi kondisi atau state dari sebuah objek pada periode waktu tertentu, berhubungan dengan suatu interval waktu antara dua event. Eventnya, spesifikasi dari sebuah kejadian tertentu. State menunjukkan transisi antar state yang dipicu oleh event, terbagi dua, internal event dan external event. Ada 4 jenis event, yaitu signal, call, spacing, of time event, change in state, atau change event. Komponen dan development diagram. Diagram komponen digunakan untuk memodelkan aspek fisik suatu sistem. Komponen diagram menunjukkan struktur dan hubungan antar komponen software, termasuk ketergantungan atau dependensi di antara komponen-komponen tersebut. Tujuan dari komponen diagram ini memvisualisasikan komponen dari suatu sistem, membangun file-file yang dapat dieksekusi dengan menggunakan teknik forward atau reverse engineering, dan menjelaskan organisasi dan hubungan dari komponen. Simbolnya seperti ini, jadi simbol package. Deskripsinya merupakan sebuah bungkusan dari suatu atau lebih komponen. Nah, di komponennya itu seperti ini, nama underscore komponen, tidak boleh ada spasi. Kebergantungan atau dependensi, kebergantungan antar komponen, arah panah atau mengarah pada komponen yang dipakai. Kalau simbol interface, ini sama dengan konsep interface pada pemrograman berorientasi objek, yaitu sebagai antarmuka komponen agar tidak mengakses langsung komponen. Kalau link, cara mendefinisikan komponen, file-file apa saja yang digunakan dalam sistem atau aplikasinya. Pustaka atau library, dan dokumen apa saja yang berhubungan dan relevan dengan aplikasi. Bagaimana hubungan antara dokumen-dokumen tersebut? Selanjutnya ada deployment diagram. Menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Jadi penggambaran
arsitektur fisik sebuah aplikasi yang melibatkan perangkat ini baik perangkat lunak maupun perangkat keras yang biasanya nanti disebut dengan node dan menunjukkan bagaimana komponen perangkat lunak dan keras ini bekerja sama akan digambarkan dalam diagram development. Node ini ada dua tipe node, yaitu prosesor, node yang bisa mengeksekusi sebuah komponen, sedangkan device-nya tidak. Kalau device, perangkat keras seperti printer atau monitor, tipikalnya menjadi interface dengan dunia luar. Menggambar deployment diagram itu dengan menentukan node, hubungan antar nodenya. Cara menentukan nodenya, amati dan jadikan elemen fisik sebagai node dalam diagram deployment. Node mewakili sumber-sumber komputasi. Hubungan antara node dan komponen, yaitu bahwa komponen merupakan hal terkait dan ada dalam eksekusi sistem, sedangkan node merupakan hal yang mengeksekusi komponen. Model ER. Model entity relationship adalah suatu penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship. Mengapa model ER ini mudah dimengerti oleh pemakainya dan mudah disajikan oleh perancang database? Entitas. Selanjutnya ada entitas, simbolnya kotak, persegi panjang. Dapat berupa objek secara fisik, yaitu rumah, kendaraan, peralatan. Terus kalau objek secara konsepnya, pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Kalau relasi, simbolnya seperti belah ketupat. Adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entiti. Kalau atribut, seperti ini, bulat lonjong. Karakteristik dari entity ini yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Selanjutnya ada T yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik, atribut simple, atribut yang sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Terus ada atribut komposit, atribut yang dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian, contohnya alamat yang terdiri dari negara, provinsi, dan kota. Selanjutnya ada jenis atribut. Atribut single valued, atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Selanjutnya ada multi-valued, atribut yang dapat diisi dengan lebih satu nilai tetap jenisnya sama, yaitu nomor telepon, alamat, atau gelar. Atribut turunan, atribut yang diperoleh dari pengolahan dari atribut lain yang berhubungan, yaitu umur atau alamat IP. Selanjutnya ada derajat relasi, menunjukkan banyaknya himpunan entitas yang saling berelasi. Ada binary degree, derajat 2, himpunan relasi melibatkan dua himpunan entitas. Secara umum, himpunan relasi dalam sistem basis data adalah binary. Alternative degree, derajat 3, himpunan relasi memungkinkan untuk melibatkan lebih dari dua himpunan entitas. Selanjutnya ada kardinalitas, menggambarkan banyaknya jumlah maksimum entitas dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Untuk himpunan relasi biner, pemetaan kardinalitasnya dapat merupakan salah satu dari tipe-tipe berikut. Ada one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Ini adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua row dalam relasi secara unik. Ada 3 macam key, yaitu super key, candidate key, dan primary key. Entity. Suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Contohnya entity tanggungan, keberadaannya bergantung pada karyawan. Selanjutnya ada desain user interface. Desain UI atau user interface ini adalah proses pembangun antarmuka yang fokus pada gaya dan tampilan yang interaktif pada pengguna. Tujuannya untuk membuat tampilan antarmuka yang sederhana, mudah diakses oleh pengguna dan menyenangkan secara estetika.
Tujuannya untuk menyarankan beberapa prinsip desain umum untuk desain antarmuka pengguna, untuk menjelaskan gaya interaksi yang berbeda, untuk memperkenalkan gaya penyajian informasi, untuk menggambarkan dukungan pengguna yang harus ada di dalam antarmuka pengguna, untuk memperkenalkan atribut, penggunaan, dan pendekatan sistem untuk evaluasi sistem. Selanjutnya, pengguna sistem sering menilai sistem dengan antarmuka daripada fungsinya. Graphical user interface sebagai besar menggunakan sistem bisnis berinteraksi dengan sistem ini melalui antarmuka grafis, meskipun dalam beberapa kasus antarmuka berbasis teks lama masih digunakan. Keuntungannya, mereka mudah dipelajari dan digunakan. Pengguna tanpa pengalaman dapat belajar menggunakan sistem dengan cepat. Pengguna dapat beralih dengan cepat dari suatu tugas ke tugas lainnya dan dapat berinteraksi dengan beberapa aplikasi berbeda. Selanjutnya, informasi tetap terlihat di jendelanya sendiri ketika perhatiannya dialihkan. Interaksi layar penuh yang cepat dimungkinkan dengan akses langsung ke mana saja di layar. Prinsip desain UI ini yaitu yang pertama harus mempertimbangkan kebutuhan, pengalaman, dan kemampuan penggunaan sistemnya. Yang kedua, desainernya harus menyadari keterbatasan fisik dan mental orang, misalnya memori jangka pendek yang terbatas, dan harus menyadari bahwa orang membuat kesalahan. Prinsip desain UI mendasari desain antarmuka meskipun tidak semua prinsip berlaku untuk semua desain. User system interaction atau interaction style yaitu manipulasi langsung, pilihan menu, pengisian formulir, bahasa perintah, dan bahasa alami. Information presentation, penyajian informasi berkaitan dengan penyajian informasi sistem kepada pengguna sistem. Informasi dapat disajikan secara langsung, misalnya teks dalam pengolahan kata, pendekatan model view controller, cara untuk mendukung beberapa presentasi dasar. Informasi statisnya diinisialisasi pada awal sesi, itu tidak berubah selama sesi. Bisa merupakan numerik atau tekstual. Informasi dinamisnya, perubahan selama sesi dan perubahannya harus dikomunikasikan kepada pengguna sistem. Bisa berupa numerik atau tekstual juga. User support, panduan pengguna mencakup semua fasilitas sistem untuk mendukung pengguna termasuk bantuan online, pesan kesalahan, manual, dan lain-lain. User interface evaluation, beberapa evaluasi, desain antarmuka pengguna harus dilakukan untuk menilai kesesuaiannya. Idealnya, sebuah antarmuka harus dievaluasi terhadap spesifikasi kegunaannya. Simple evaluation technique kuesioner untuk umpan balik pengguna, rekaman video pengguna sistem, dan evaluasi tipe berikutnya. Ini ada desain antarmuka harus berpusat pada pengguna, antarmuka harus logis dan konsisten dan membantu pengguna pulih dari kesalahannya. Gaya interaksi termasuk manipulasi langsung, pengisian formulir sistem menu, bahasa perintah, dan bahasa alami. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.